Halo semuanya, ketemu lagi di Turete, tutorial remeh temeh. Kali ini gue akan coba ngasih tahu tentang fungsi dari Microsoft Excel. Mungkin sebagian dari lo tahu bahwa Microsoft Excel itu adalah sebuah program untuk menghitung, mengolah data. Tapi mengolah datanya seperti apa sih yang lo tahu? Misal ada angka seperti ini, kemudian dijumlah. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau dijumlah jadi 21. Atau dikali, misalnya ini dikali dengan ini, 1 dikali 6 sama dengan 6. Atau dikurang atau dibagi. Tapi aku kan ngasih tahu lo bahwa Microsoft Excel itu punya cukup banyak fungsi yang bisa bikin kita terbantu untuk mencari kasus-kasus perhitungan, pengolahan data, lebih dari sekedar hanya tambah, kali, kurang, bagi. Di sini gue akan nyontoin kasus-kasus apa yang kira-kira bisa dipecahkan dengan Microsoft Excel. Oke, semisal ada lu punya data atau punya RAB misalnya. Mungkin buat orang-orang teknik sipil pasti tahu lah, atau enggak orang-orang yang bergerak di dunia konstruksi. Ketika ada sebuah rencana anggaran biaya dengan pekerjaan-pekerjaannya, di sini kita bisa lihat ada banyak item pekerjaan. Terus kemudian kita butuh untuk membuat presentase pekerjaan, misal seperti ini. Jadi di sini terlihat persentase pekerjaan per tiap item pekerjaan, di mana ini merupakan hasil dari setiap subtotal pekerjaan dibandingkan dengan total pekerjaannya. Seharusnya kalau persentase ini di total, nilainya adalah 100% secara logikanya ya. Nah, kok tiba-tiba angkanya 100,806%. Artinya kita harus mencari satu persatu. Di sini ada sekitar 209 baris. Bayangkan kalau item pekerjaannya sampai ribuan nih. Pasti lo akan pusing tuh nyariin mana yang bikin ini semua jadi nggak 100%. Nah, untuk kasus seperti ini, biasanya paling gampang adalah dengan menggunakan fungsi if. Fungsi if adalah rumus dengan menggunakan logika iya atau tidak. Artinya, untuk menggunakan rumus if, kita harus paham dulu logikanya apa. Tujuan kita adalah mencari apa penyebab nilai dari total persentase pekerjaan tidak 100%. Ini artinya nggak masuk akal. Artinya ada kemungkinan ada kesalahan pada bagian subtotal ini. Kita gunakan fungsi if sama dengan if buka kurung. Sekiranya kalau pekerjaan ini pasti kan ada satuannya, di bagian satuan pasti terisi, atau enggak di bagian quantity pasti terisi. Artinya seharusnya di bagian yang tidak ada kuantitinya harusnya kosong, tidak ikut serta dalam persentase perhitungan. Maka kita mengacu pada bagian quantity. Jika bagian quantity sama dengan kosong, double petik 2 kali, kita pisahkan dengan titik koma. Mungkin buat sebagian orang ada yang menggunakan koma, tapi karena setting program Excel gue adalah titik koma untuk pemisah rumus, maka gue menggunakan titik koma. Kemudian jika benar, maka kita beri tanda X, kita kasih huruf X ini. Kemudian kita pisahkan. Jika salah, diamkan saja. Artinya jika tidak kosong, di bagian ini akan kosong. Kemudian kita klik bagian sudut dari sel ini agar otomatis mengcopy rumus yang telah kita buat. Nah, di sini akan muncul huruf X yang merupakan baris untuk pekerjaan utama, di mana totalnya tidak dihitung. Nah, ini juga karena ini nggak ada kan, jadi dia
X. Maka kita buat filter saja. Kita sorot, kemudian kita beri di sini di bagian pilihan data, di bagian baris paling atas, klik filter. Kemudian dia akan muncul seperti tanda pilihan. Di sini defaultnya adalah select all, artinya pilih semua. Maka kita hanya pilih yang ada huruf X saja. Ternyata ada bagian di subtotal yang terisi dengan jumlah dari yang seharusnya tidak ada ini, karena coba kita beri tanda merah, di mana dia memberikan sumbangsi sebesar 0,806% terhadap total dari persentase pekerjaan. Artinya ini merupakan kelebihan dari yang seharusnya. Kan kita kelebihan 0,806% dari ini. Kita warnai, kita buka lagi filternya, select all. Nah ini dia. Nah, ternyata ada perhitungan jumlah dari kolom ukuran 120 kali 150 yang ditempatkan di kolom subtotal. Ternyata terhitung. Ya, kita hapus, kita kembalikan, kita perlu diwarnai. Nah, 100%. Maka fungsi if ini akan membuat waktu lo untuk memeriksa persentase pekerjaan ini totalnya tidak 100%, satu persatu, buang-buang waktu dengan fungsi if, nggak perlu waktu lama. Kemudian di dalam Excel ada namanya fungsi makro. Makro ini, di Microsoft Excel untuk mengaktifkan fungsi makro, biasanya lo harus klik File, Option, pilih Trust Center Setting, Makro Setting. Biasanya defaultnya Microsoft Excel dia akan di bagian sini, disable all macros without notification, artinya nonaktifkan semua makro tanpa notifikasi. Nah, dipilih ini, enable all macros not recommended, potential dangerous code can run. Artinya ya kalau misalnya makro sudah diaktifkan, hati-hati bila mendownload atau membuka file yang gak jelas sumbernya dari mana, dimana dia tuh bentuknya formatnya XLSM, biasanya kan SLS atau SLSX, tapi kalau SLSM artinya dia ada makro di dalam file itu. Nah kemudian ini biasanya uncheck. Nah kita cek ini, kemudian oke, artinya makro kita sudah aktif. Nah kemudian biasanya untuk sebagian program yang belum pernah menggunakan makro, tidak ada tab developer di sini. Nah untuk mengaktifkannya gampang, ya ke file, ke option, kemudian customize ribbon sebelah kanan, biasanya ini uncheck ini, klik aja developer. Oke, muncul di sini. Isinya kayak gini. Ini gue gunain Microsoft Office 2010 ya. Mungkin kalau 2007 sama sih. Kalau gue mau jelasin, makro itu sebenarnya digunakan untuk perhitungan yang berulang. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah perhitungan yang sifatnya di lain waktu kita mengulangi lagi. Nah makro itu berfungsi pada area itu, sehingga dia seperti program. Program itu kan gunanya untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dengan tujuan yang sama. Nah kemudian makro ini biasanya yang lo tahu paling gampangnya, yang mungkin orang-orang tahu, misal di bagian sudut kiri bawah ini ada bagian recording. Klik ini, misalnya kita namain makro 1, oke. Terus kita misalnya ketik 1, 2, 3, 4. Nah, stop. Ini kalau kita hapus, terus kita jalanin makro, kita klik di bagian A1 tadi, makro satunya di run. Nah, sama seperti yang telah kita lakukan. Yang lebih ajaib lagi, fungsi makro ini sebenarnya nggak cuma sekedar record atau direkam langkah-langkah kita
terus kemudian diaplikasikan pada bagian yang sama dengan kasus yang berbeda. Tapi sebenarnya di bagian Visual Basics ini ada namanya tempat kita untuk memberikan bahasa pemrograman, di mana ini lebih kompleks. Jadi seenggaknya harus paham dulu bahasa pemrograman dari VBA. Untuk lebih gampangnya, gue kasih contoh aja apa yang udah pernah gue buat. Nah, ini gue bikin kerangka RAB di bulan Maret tahun 2012. Nah, ini kan ada extensionnya belakangnya SLSM, artinya di sini ada makronya. Nah, dimana modul ini berisi, di sini gue menggunakan 4 modul, dimana di sini ada data atau bahasa pemrograman yang gue lakukan untuk menjalankan program makro. Gue pecah menjadi 4 modul karena satu modul kepenuhan. Nah, ini tinggal gue klik. Ini juga menggunakan makro. Ini misalnya proyeknya gue tinggal ngisi inputnya di sini, bla 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 bla. Terus kolomnya ada berapa, di lantai berapa. Kemudian yang perlu aja gue isiin, yang lainnya kosong kan, karena yang gue perlu aja. Terus keramiknya gue mau pilih keramiknya X apa, terus jendelanya ada berapa buah, sampai ke meteran jumlah MCB. Terus kemudian catnya untuk plafon, untuk dinding, untuk kusen pintu dan pintu. Terus kemudian di sini gue masukkan biaya mobilisasi, terus demobilisasi, lama konstruksi gue tentukan berapa, terus biaya air kerja, biaya listrik, biaya keamanan, koordinasi. Terus gue juga bisa nambahin pekerjaan khusus atau pekerjaan bongkaran, misalnya itu pekerjaannya renovasi. Terus gue di sini kasih selanjutnya. Kemudian muncul tombol dimana gue pengen buat RAP-nya, kebutuhan material. Gue klik, terus gue tinggal masukin tanggal, oke. Terus masukkan nama orang yang bertanggung jawab terhadap RAB ini, saya gue, oke. Terus misalnya masukkan nama perusahaan Anda atau keterangan lainnya, misalnya bisa nama perusahaan atau misalnya gue estimator gitu ya. Oke. Nah, dia akan hitung sendiri. RAB selesai. Oke, dia akan hitung lagi sendiri untuk RAP-nya. RAP selesai. Gue juga pengen tahu kebutuhan material. Oh iya, sempurnain dulu RAP-nya, kan pasti masih ada yang kosong-kosong gini nih. Gue nggak pengen ada yang kayak gini-gini. Oke. Nah, ini juga kebutuhan material selesai. Oke. Nah, terus di sini udah ke copy ke sheet atau ngopi sheet RAB, RAP dan kebutuhan material ke file yang baru. Tinggal dinamain aja, save. Tinggal pilih. Misalnya gue namain di sini, misalnya RAB rumah, save. Nah, dia nggak menimpa dari file kerangka RAB yang gue buat, tapi dia bikin file sendiri. Dimana di sini muncul ini RAB rumah. Di RAB rumah ini bagian RAB-nya udah terhitung pembersihan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur sesuai dengan nama ukuran balok dan kolomnya, pekerjaan dinding, serta harganya. Kemudian totalnya, tanggal sekarang, nama, dan posisi gue. Kemudian ini ada RAP-nya juga dengan margin. Kemudian ada kebutuhan materialnya yang dibutuhin untuk semuanya. Batu ringannya berapa, batu batanya berapa, batu kalinya berapa, isi betonnya berapa, box MCB-nya berapa, sampai ke bagian keran, kusen, segala macam, berapa kilo semennya, keren ya. Itulah fungsi makro. Gue pernah bandingin untuk bikin RAB satu rumah begini dengan 3 lantai dengan cara manual atau cara biasa itu bisa 4 jam, paling cepat 4 jam. Ini bisa dikerjain dalam waktu setengah jam
untuk kebutuhan yang cepat. Jadi gue sehari gak cuma ngerjain 2 atau 3 RAB, tapi gue bisa ngerjain banyak RAB dan banyak penawaran, dan itu juga akhirnya akan membuat income atau pemasukan jadi semakin lebih efisien dan peluangnya lebih terbuka, karena kita akan memakan waktu untuk melakukan perhitungan yang berulang-ulang satu persatu. Oke, sekian tutorial dari gue. Kalau lo suka dengan video ini, klik subscribe, klik like, komen. Untuk misalnya lo ada kasus-kasus yang seharusnya bisa dikerjain dengan Excel dengan cara yang lebih cepat, mungkin lo bisa taruh di kolom komen. Kalau gue ada waktu, gue akan jawab atau gue bikinin videonya. Oke, thank you udah nonton video gue. Sampai ketemu lagi di lain video. Thank you.